Damai sejahtera tidak bergantung pada situasi, tapi bergantung pada relasi kita dengan Tuhan. Buktinya, ada orang yang tetap mengalami damai sejahtera, meski masalahnya datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Kenapa? Karena damai yang kita miliki bukan karena situasi kita baik-baik saja, tapi kita kenal siapa Tuhan kita. Tapi kita tahu siapa Tuhan kita yang bisa menolong kita tepat pada waktunya. Sehingga kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita tidak akan pertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa keadaan saya begini? Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan dalam hidup saya dan saudara. Saudara, tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan. Kita semua pasti pernah mengalami masalah, tantangan di dalam kehidupan. Penderitaan dalam kehidupan manusia itu dapat memberikan makna. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana dia bilang bahwa semua makhluk itu pernah mengeluh, bahkan pun merasakan sakit bersalin. Kenapa harus dicontohkan dengan sakit bersalin? Karena ada makna di dalamnya. Kalau seandainya perempuan mau melahirkan pasti merasa sakit, merasa penuh dengan penderitaan. Tetapi ketika seorang bayi lahir, terdengar tangisan, maka ada kebahagiaan di situ. Oleh karena itu proses dalam penderitaan ini bisa diubah oleh Tuhan untuk menjadi satu tahapan dalam kehidupan kita menerima janji Tuhan yang luar biasa. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau selalu melihat bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah dalam kehidupan kita. Dan dengan adanya rasa sakit, kita tahu bahwa hidup ini harus selalu kita jadikan anugerah Tuhan yang akan kita syukuri setiap waktu. Karena ada waktu sehat, ada waktu sakit, ada waktu bersuka cita, ada waktu berduka cita, ada waktu kita tertawa, tapi ada juga waktu kita menangis karena penderitaan. Namun dalam semua proses itu, sedang saja Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 32 ayat 5 berkata begini, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu memberikan kita kesempatan supaya kita dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, meninggalkan setiap dosa, meninggalkan setiap kesalahan untuk hidup benar di hadapannya. Dan kalau kita masuk dalam pertobatan yang benar, tidak ada dosa yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan, tetapi kita mengakui semua yang kita lakukan, meminta pengampunannya, maka Tuhan akan memberikan kesempatan untuk kita dapat hidup benar lagi di hadapan Tuhan, memberikan kita pengampunan agar kita bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu juga yang dialami oleh Raja Daud. Ia mengingat ia telah melakukan dosa yang besar, mengambil istri Uria, bahkan merancangkan kejahatan bagi Uria sampai ia harus mati. Namun ketika ia didatangi oleh Nabi Nathan dan Nabi Nathan menegurnya, ia masuk dalam penyesalan yang sungguh-sungguh, ia bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengampuni kesalahan yang telah ia lakukan. Tuhan mengampuni setiap dosa-dosanya, dan setiap dosa-dosa tersebut tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Karena apa? Bagi seseorang yang benar-benar mau bertobat, benar-benar mau memperbaiki hidupnya, Tuhan akan mengarahkan hidupnya kembali untuk hidup benar, hidup taat di hadapan Tuhan, dan hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Maka tinggalkan setiap dosa kita, saudara, tinggalkan setiap kesalahan kita. Mari kita memulai kembali hidup yang benar bersama dengan Tuhan, karena ketika kita mau hidup benar dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Saudara, zaman semakin maju bukan berarti iman semakin mundur. Banyak renungan tersedia di mana-mana, tapi bukan berarti Alkitab dibiarkan begitu saja. Banyak kemudahan untuk beribadah online, namun bukan berarti tidak lagi datang dalam persekutuan gereja. Ingat dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata dan menegaskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Saudara, semakin dekat hari Tuhan, maka harus semakin giat kita untuk bersekutu dengannya. Jangan dimanjakan oleh zaman. Zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, namun Tuhan di hati kita jangan sampai tergantikan. Saudara, dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, mudah sekali bagi kita untuk merasa cemas dan khawatir. Namun sebagai orang Kristen, kita diajak untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Ayat ini mengajak kita untuk melepaskan kekhawatiran kita dan mempercayakannya kepada Tuhan. Dia peduli kepada kita dan Dia juga mengetahui apa yang terbaik untuk hidup kita. Sehingga saudara-saudara, ketika kita merasa terbebani oleh setiap masalah hidup yang kita alami, kita bisa datang kepada Tuhan dalam doa dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Sambil kita juga mengingat firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10, janji firman Tuhan yang bilang, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara, apa yang perlu kita khawatirkan jika Tuhan ada di samping kita? Serahkanlah hidup kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan memelihara hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, ada 6 alasan yang membuat kita rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Yang pertama, firman Tuhan mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita rajin baca firman Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengannya. Apapun yang Tuhan inginkan, pasti mampu untuk kita lakukan. Kemudian yang kedua, firman Tuhan merupakan pedoman dalam hidup. Seperti halnya kompas yang membantu seseorang menemukan arah ketika ia tersesat, maka firman Tuhan akan mengarahkan kita supaya tidak gampang disesatkan. Kemudian yang ketiga, firman membantu kita menjadi bijak. Jika kita dalam kebingungan memutuskan sesuatu, maka firman mampu menuntun kita memutuskan hal yang tepat dan yang benar. Yang keempat, menyegarkan jiwa. Firman Tuhan mampu menyegarkan jiwa yang lesu meski di tengah badai sekalipun. Yang kelima, memberikan kedamaian yang sejati. Firman mampu memberikan kita rasa damai meski di tengah situasi dunia yang kacau balau. Dan yang keenam, firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Saudara, Allah selalu hadir lewat firman-Nya untuk menguatkan kita saat terberat hidup kita. Ketika kita tidak mampu lagi bertahan, andalkan firman Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Kita sering kali berperang lewat setiap godaan yang iblis tawarkan kepada kita. Namun dengan firman Tuhan yang menjadi pelita, firman Tuhan yang menjadi pedang rohani kita, kita mampu melawan setiap godaan yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Ini alasan supaya kita bisa rajin membaca firman Tuhan setiap hari, karena firman sangatlah berguna. Kolose 3 ayat 19 berkata, Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saudara, sebagai seorang kepala keluarga, kadangkala suami salah menggunakan perannya. Ada suami yang mungkin berpikir sebagai kepala keluarga, ia harus menguasai istrinya dan bisa memperlakukan istrinya sebagai seorang bawahan yang bisa dikasari dan tidak perlu dikasihi. Sehingga bukannya mengayomi, ia malah melukai. Tapi apakah suami seperti itu yang dikehendaki Tuhan? Faktanya, firman Tuhan berkata bahwa seorang suami seharusnya mengasihi istrinya dan tidak boleh berlaku kasar terhadap dia. Bukan cinta namanya jika kita malah menyakitinya. Oleh sebab itu, para suami-suami di luar sana, mintalah Tuhan menguatkan kita sebagai seorang suami agar kita bisa hidup benar dan menjadi teladan. Hidup sebagai suami yang penuh kasih dan bertanggung jawab, hidup sebagai suami akan melindungi, mencintai, dan membimbing istri bahkan anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kecakapan dan kerajinan Yerobeam dalam bekerja bukan hanya menyita perhatian Raja Salomo, tetapi Tuhan pula sangat menyukainya. Akhirnya Tuhan mengangkat kehidupan Yerobeam dengan memberinya peluang untuk menjadi raja. Ini memberi pelajaran berharga bagi kita bahwa kecakapan dan kerajinan seseorang dalam bekerja memberi peluang besar baginya untuk menapaki karir yang lebih tinggi. Di bidang pekerjaan apapun, seorang pekerja yang cakap, tangkas dan rajin pasti akan diberkati oleh Tuhan.
Itulah sebabnya Alkitab menyatakan bahwa orang yang cakap dan dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Amsal 22 ayat 29. Dan tangan orang rajin memegang kekuasaan. Amsal 12 ayat 24. Hal ini berlaku sampai di zaman sekarang. Orang yang tangkas dan rajin dalam bekerjalah yang pastinya akan memiliki kesempatan yang besar dan dibawa naik oleh Tuhan untuk memperbaiki kehidupannya. Jika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan pasti akan mempercayakan kepada kita perkara yang jauh lebih besar. Berbeda dengan orang yang malas dan lamban dalam bekerja. Selain tidak akan dilirik oleh dunia, dia juga akan sangat tertinggal jauh ke belakang. Inilah yang membedakan orang yang berhasil dan orang yang gagal, yaitu kecakapan dan kerajinannya. Jelas dikatakan dalam Amsal 10 ayat 4, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Seperti kata Paulus, sabarlah dalam penderitaan. Kesabaran ini penting supaya kita bisa untuk tetap bertahan dan bertumbuh bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kesabaran adalah salah satu juga seni dalam sikap hidup manusia supaya tidak gampang terpengaruh oleh situasi. Kalau kita mau menjadi orang yang sabar, maka kita akan berpikiran dingin untuk merespon segala sesuatunya dengan bijak. Artinya, meski kita dikecewakan, kita tetap akan memaafkan. Meski kita diremehkan, kita tetap akan merendahkan hati. Meski kita dibenci, kita tetap akan menerapkan kasih. Saudara, sekali lagi, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Maka yang harus kita senangkan adalah Tuhan. Dan kalau kita melayani Dia dengan segenap hati, Tuhan tidak akan pernah mungkin untuk meninggalkan kita sendirian. Jerih payah yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah berakhir sia-sia. Maka lakukan yang terbaik. Walaupun kita tidak dianggap oleh orang lain, tidak mengapa, karena Tuhan yang akan menilai, Tuhan yang akan menghargainya. Dan apa yang kita lakukan, sekali lagi, untuk mendatangkan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Melayani Tuhan bukanlah perkara yang mudah, karena kita akan selalu diperhadapkan dengan tantangan, masalah, bahkan pula pergumulan yang tidak ada habis-habisnya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan orang-orang yang kuat dan juga tahan banting untuk dapat menjalaninya. Karena jalan yang harus ditempuh kadangkala menyakitkan, menakutkan, dan juga melelahkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita mau melayani Tuhan, maka fokus kita adalah harus untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan menyenangkan hati manusia. Kalau kita fokusnya menyenangkan hati manusia, wah, kita akan gampang untuk merasa kecewa karena manusia tidak akan pernah bisa dipuaskan. Apalagi yang melayani kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Namun di saat ini kita belajar bersama tentang sikap hidup dari Paulus dan juga Timotius. Walaupun mereka menemukan begitu banyak tantangan dan masalah, Paulus yang harus dipenjara, yang harus disesa, yang pernah dirampok, pernah karam kapal, kelaparan, kedinginan, dia tidak pernah menyerah untuk melayani Tuhan karena fokusnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga dengan Timotius, walaupun masih muda, mengalami banyak sekali penolakan, mengalami banyak sekali diremehkan oleh orang lain, namun dia tidak kendor dalam pelayanan karena yang dia lihat bukan manusianya, tapi yang dia lihat adalah Tuhan yang menuntun hidupnya. Saudara, Galatia 6 ayat 4 berkata begini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, akhir-akhir ini kita sering melihat orang frustrasi akan hidupnya karena terlalu sering membandingkan dirinya dengan pencapaian orang lain. Apalagi ketika kita terbiasa scroll media sosial dan melihat jalan hidup orang lain yang terkesan wah. Meski kita punya keluarga, tapi kita mulai membandingkan suami kita dengan orang lain, istri kita dengan orang lain, bahkan anak-anak kita dengan orang lain. Meski kita punya pekerjaan, kita juga mulai membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Meski kita punya talenta, kita mulai merasa kurang dan membandingkannya juga dengan orang lain. Alhasil, kita tidak fokus pada apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita kembangkan, tetapi selalu tertarik untuk hidup seperti orang lain. Saudara, ingatlah, tanpa rasa syukur, hasrat manusia tidak akan pernah bisa dipuaskan. Sehingga Paulus mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Oleh karena itu, saudara, doakan keluarga kita tanpa membandingkannya dengan orang lain. Doakan pekerjaan dan usaha kita tanpa terpaku dan merasa iri dengan pencapaian orang lain. Kembangkan talenta kita tanpa harus merasa lebih baik dari orang lain. Karena sesungguhnya apa yang kita terima daripada Tuhan itu adalah anugerah yang paling terindah yang harus kita syukuri. Saya pernah mempertanyakan kebaikan Tuhan ketika rencana saya tidak berjalan dengan baik. Saya pikir, apakah Tuhan tidak lagi menyertai? Namun ketika saya melewati jalan yang Ia siapkan, saya menjadi sadar bahwa ternyata rancangannya lebih baik dari apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rancangkan sebelumnya. Dan saya bisa menyaksikan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan. Rancangannya tidak pernah gagal dan rancangannya mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan adalah fondasi hidup orang percaya. Tanpa firman, maka kita akan tersesat dan juga kehilangan arah. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan, maka kita tidak boleh jemu-jemu untuk menyampaikannya. Walaupun memang kadangkala ketika kita menyampaikan firman Tuhan, tidak semua orang dapat menerimanya dengan baik. Menyikapi tantangan dalam pemberitaan firman Tuhan ini, maka Paulus menasehatkan Timotius yang juga bisa menjadi bahan perenungan kita, di mana dia mengatakan, yang pertama, siap sedialah untuk memberitakan firman. Jangan sampai kita ada alasan, saya belum siap, saya belum baca firman Tuhan, saya belum baca renungan. Saudara, dalam pemberitaan firman Tuhan, kalau kita selalu memperlengkapi diri, maka pasti kita bisa untuk melakukannya kapanpun Tuhan butuhkan untuk kita melayani Tuhan. Dan yang kedua, berani untuk menyatakan apa yang salah. Artinya, kita tidak mencari aman ketika memberitakan firman, karena firman Tuhan itu bukan hanya untuk menyenangkan hati orang, tetapi kadangkala juga firman Tuhan bermaksud untuk mengubah kesalahan dan memperbaiki kelakuan agar jemaat masuk dalam pertobatan. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus menasehati dan menegur dengan kesabaran. Saudara-saudara, hal ini sangat penting supaya ketika kita menasehati seseorang, kita tidak bersikap arogansi atau juga menghakimi mereka. Kalau kita menegurnya dengan kesabaran tanpa menghakimi, menegur dengan kasih, maka orang yang mendengarkannya mau juga untuk berubah, mau juga untuk memperbaiki hidupnya agar sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. 3 hal ini sangat penting untuk kita lakukan supaya dalam kerja pelayanan Tuhan kita dapat melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan namanya. Kita belajar bersama-sama betapa pentingnya untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam segala hal. Dan itu yang dilakukan oleh Abram. Ketika ia ada di tanah Kanaan, saudara, ia sering sekali membangun mezbah bagi Tuhan. Ia mau selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya di tanah Kanaan. Walaupun Tuhan telah menjanjikan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar, bahwa ia akan diberkati, namun dia tidak berpikir bahwa semuanya itu dapat dilakukan hanya karena kekuatannya sendiri, tetapi dia selalu menghadirkan Tuhan lewat membangun mezbah supaya ada hubungan timbal balik di antara Abram yang menerima janji Tuhan dengan Tuhan yang memberikan janji kebaikannya dalam hidup Abram. Saudara-saudara, kalau kita senang merenungkan firman Tuhan, kalau kita senang menyembah Tuhan, selalu membangun hubungan pribadi dengan Dia, maka lama-kelamaan kita akan semakin mengenal Tuhan dan tidak akan ragu lagi terhadap kuasanya dalam hidup kita. Yang membuat kita khawatir dan gentar sebenarnya bukan karena masalah di depan kita terlalu besar, tapi karena hubungan kita dengan Tuhan yang tidak benar. Kalau hubungan kita dekat dengan Dia, apa yang perlu kita takuti? Kita tahu kuasa Tuhan melebihi segala sesuatu. Berpegang teguh kepada kuasanya, andalkan Dia selalu, karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Amin.